Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, saya ingin mengulas atau sharing bersama mengenai perihal tentang tanah. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia ini termasuk negara yang memiliki pulau atau teritorial grafik itu yang sangat luas. Oke. Pun juga Indonesia ini kan dikatakan sebagai negara yang subur, negara yang makmur, yang ada suatu istilah dikatakan bahwasanya jikalau tongkat itu ditancapkan ke tanah, maka tongkat tersebut akan tumbuh menjadi sebuah pohon. Nah, banyak kita ketahui juga, kita masing-masing dari kita pasti ingin memiliki tanah ya, dengan resmi pastinya. Seperti yang kita ketahui, karena tanah itu memiliki banyak manfaat juga, karena tanah itu ya dari dalamnya kita bisa mengambil manfaat, karena Indonesia ini juga kaya akan hasil tambang ya, tambang bumi lah saya, tambang yang ada di perut bumi. Ya tidak jauh-jauh karena itu juga ada di dalam tanah seperti itu. Yes, bagaimana yang kita ketahui banyak yang di sana perusahaan-perusahaan atau PT-PT yang memiliki tanah yang sangat luas, yang di sana dilakukan pertambangan seperti itu. Itu bukti bahwasanya negara kita ini sangat kaya dengan hasil alamnya atau sumber daya alam yang ada. Pun juga banyak di sana juga lahan-lahan perkebunan sawit, yang mana sawit tersebut tidak akan tumbuh jika tidak ditanam di atas tanah seperti itu. Jadi sungguh-sungguh sangat luas jika kita mengatakan perihal tanah. Nah, yang akan kita bahas saat ini atau kita ulas atau sharing bersama ini mengenai banyak orang ya, mungkin pada masa dahulu ketika masa sebelum kemerdekaan atau masa kolonial Belanda, itu orang dikatakan bisa memiliki tanah hanya dengan mematok tanah tersebut. Jadi ketika tanah tersebut sudah ada di situ patok, menandakan bahwasanya tanah itu atau tanah tersebut sudah dimiliki oleh seseorang. Berbeda dengan sekarang perkembangan hukum atau perkembangan sosial yang sangat maju. Untuk menghadapi itu, karena ada ketentuan tentang banyak kasus ya mengenai hal tersebut. Ada pula mana orang itu tidak tahu bahwasanya tanah yang dimiliki itu tuh belum resmi. Jadi tanah yang dimiliki itu benar sudah dimiliki dia sejak dulu, yang mana itu diwariskan dari nenek moyang atau kakeknya yang dulu yang melakukan pembukaan lahan ketika itu. Namun kendati demikian itu bisa saja merugikan bagi pihak tersebut, karena tanah itu belum ada bukti kepemilikannya melalui bukti tertulis atau sertifikat tanah tersebut. Nah, hal yang demikian bisa menjadi sebuah masalah jika memang tanah tersebut terletak di suatu tempat yang strategis. Maka banyak orang yang ingin memiliki tanah tersebut. Ya, contoh di daerah yang sebut katalah daerah perkotaan, yang mana itu banyak orang melakukan bisnis di sana, pasti tanah tersebut memiliki daya tarik sangat tinggi, memiliki daya jual yang sangat mahal seperti itu. Dan demikian apabila tanah tersebut dimiliki namun belum ada surat atau bukti tertulis atau sertifikat tanah, nah itu bisa menjadi sebuah masalah. Nah, di sini akan dibahas mengenai bagaimana menghadapi hal yang demikian. Ya, seperti yang kita tahu, sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah. Ya, kita ulas sedikit. Di sana ada dua macam pendaftaran tanah. Tanah yang mana tanah tersebut pendaftaran tanah awal, ya, ini tanah tersebut ingin didaftarkan dari awal. Nah, yang kedua ini
eh, pendaftaran tanah untuk mendata dari pendaftaran tanah tersebut. Jadi ada dua. Yang pertama pendaftaran tanah detail dari awal. Nah yang kedua ini untuk mendata dari pendaftaran tanah tersebut, seperti itu. Nah yang demikian ini perlu kita ketahui. Jadi ketika kita mendaftarkan tanah, di situ ada syarat-syarat dalam penerbitan atau melakukan pembuatan surat atas tanah tersebut, seperti itu. Nah, yang sangat meresahkan ketika seorang itu dihadapkan sebuah kasus bahwasanya, oh ini tanah ini saya miliki, ada buktinya, namun tidak ada bukti tertulis atau sertifikat tertulis. Oleh karena itu harus dibuatkan sertifikat tanah itu dengan cara melakukan pendaftaran tanah tersebut. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sana juga ada pendaftaran tanah. Nah, dari pendaftaran tanah awal itu ada dua metode. Yang pertama pendaftaran tanah secara serentak atau sistematik. Nah, yang kedua itu pendaftaran tanah secara personal atau individu, tidak serentak seperti itu. Jadi mungkin jika kita lihat pendaftaran tanah secara serentak ini akan membingungkan pihak pencatatan atau pendaftaran tanah. Namun ini hal yang demikian itu akan memudahkan masyarakat, seperti itu. Dan yang kemudian pendaftaran tanah secara individual oleh pihak-pihak yang membutuhkan atau pihak yang ingin mengajukan pendaftaran itu. Jadi ketika seorang itu ingin melakukan pendaftaran tanah, dia cukup tanpa menunggu ada pendaftaran serentak, dengan keinginannya dia bisa melakukan pendaftaran tersebut. Jadi sangat disayangkan ketika orang memiliki tanah namun dia tidak memiliki surat kepemilikan atau sertifikat tanah, itu akan sangat merugikan begitu. Banyak sekarang kasus yang mana mereka yang masih tinggal di pesisir, karena mereka tidak menahu mengenai hal yang seperti ini, mereka bisa tertipu oleh pihak-pihak yang mungkin paham namun menggunakan untuk kepentingan pribadi, seperti itu. Nah, yang demikian mungkin dari sharing seperti ini kita bisa meminimalisir hal yang demikian, sehingga memudahkan pihak-pihak yang tidak mengetahui tentang bagaimana pendaftaran itu. Jadi pendaftaran itu kita harus lakukan untuk mencegah hal-hal yang merugikan bagi pemilik tanah tersebut. Mungkin sekian sharing kita pagi hari ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.